Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. وقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم. Hadratul mukarramun, para alim, para tokoh, para sepuh, para hujjat, bapak-bapak, ibu-ibu, terkhusus yang saya hormati Ketua DKN selaku guru kita bersama, yaitu Bapak Ustadz Didin Syarifuddin. Yang saya hormati orang tua saya, guru saya, Bapak Ustadz Amin Nur Yamin. Yang saya hormati Ketua Dewan Syura, Bapak Ustadz Diswan, Bapak Ustadz Didin Wahyudin, Bapak Ustadz Sudita, dan para guru yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya kepada beliau-beliau. Dan kita doakan bersama beliau-beliau ini diberikan keberkahan umurnya, diberikan keberkahan ilmunya, diberikan keberkahan dalam rumah tangganya, senantiasa diberikan kesehatan lahir maupun batinnya, sehingga tetap istiqomah di dalam nilai-nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tetap istiqomah di dalam menyampaikan risalah kenabian. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan iring salam semoga senantiasa tercurah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, serta orang-orang yang konsisten, yang istiqomah mengikuti jejak risalahnya hingga akhir zaman. Dan kita berdoa, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kelak di yaumul kiamah kita diakui sebagai umat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena boleh jadi kita mengaku umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengakui kita sebagai umatnya. Jadi boleh saja saya mengaku saya adiknya Bapak RW, tapi belum tentu Pak RW mengaku saya adiknya. Begitu pula pengakuan kita kepada
umat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mengenali siapa umatnya. Kata Nabi, umat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu akan dikenal kelak di yaumil kiamah dengan pancaran airul wudu, yaitu bekas air wudunya. Maka perbanyaklah dengan wudu. Bapak-bapak hadirin jamaah salat maghrib yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala hingga malam hari ini, hingga detik ini kita masih diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan masih diberikan kesempatan kita bisa i'tikaf di masjid ini, kita bisa talabul ilmi di masjid ini, kita bisa tafakkur, tadabbur, mengenang, artinya berkata, berzikir, senantiasa mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah nikmat yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Karena tidak semua orang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk di taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kau ingin mendatangi surga, kalau kau ingin datang di taman-taman surga, maka datangilah majelis ilmu, datangilah majelis zikir, di mana di situ dikenalkan kepada Allah Subhanahu wa taala, diingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bersyukur kepada Allah, malam hari ini kita masih diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan malam hari ini saya akan bacakan satu hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk daripada ketundukan dan kepatuhan kita kepada Allah dan Rasul-Nya, sebagai bentuk pernyataan kita sebagai umat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah katakan dalam Al-Quran, Qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ana basiratin wa man ittaba'ani, ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Kata Allah Subhanahu wa taala, Qul katakanlah wahai Muhammad, hadhihi sabili, inilah jalan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disuruh menyeru kepada umat, ini jalan Allah, jalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ad'u ilallah ala basirah. Jadi jalan Allah itu, jalan Rasulullah itu menyeru kepada basirah, penerangan, kepada petunjuk, kepada hidayah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyeru kepada umatnya kepada jalan penerangan, jalan petunjuk, jalan hidayah. Ala basiratin ana. Jadi tugas menyeru kepada penerangan, kepada petunjuk, kepada hidayah, kepada tuntunan tauhid, itu adalah tugas kata Nabi. Wa manit taba'ani, dan tugas orang-orang yang mengaku sebagai pengikutku. Jadi tugas menyampaikan risalah-risalah kenabian itu bukan hanya tugas para kiai, bukan hanya tugas para ustaz, tapi semua elemen, semua umat yang mengaku dirinya umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dakwah, da'a, menyeru itu hanya semua bisa mengajak.
mengingatkan. Nah, tentunya dengan kapasitasnya masing-masing. Seorang mu'alim dengan ilmunya, kita seorang pegawai dengan ajakannya, mengajak teman kita untuk taat kepada Allah. Seumpama teman kita melakukan suatu perbuatan yang menyimpang, kita ingatkan, itu artinya dakwah. Itu tugas kita. Tugas Nabi ada mengajak, menyeru, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Itu tugas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita selaku umatnya punya misi, punya tugas, punya risalah dan risalah kenabian. Semua, setiap diri kita punya tugas. Kita selaku rumah tangga, kepala rumah tangga punya tugas memimpin istri dan anak-anak kita kepada risalah kenabian, pada tuntunan Allah. Semua elemen punya tugas selaku ketika dia sudah mengikrarkan dirinya sebagai seorang muslim, mengikrarkan dirinya sebagai pengikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya dengan kapasitasnya tadi masing-masing. Tentunya dengan momennya ataupun dengan profesinya masing-masing. Dakwah dengan kapasitasnya. Jadi Rasulullah SAW menyampaikan di dalam satu hadisnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala adullukum ala ma yamhullahu bihi khataya wa yarfa'u bihi darajat. Qalu bala ya Rasulullah isbagul wudu'i 'alal makarihi wa kathratul khutaa ilal masajid wa intidharus salati ba'da salati wa dzalikumur ridaq. Rawahul Muslim. Jadi pesan-pesan Nabi di dalam hadis ini yang disampaikan dari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi Abi Hurairah radhiyallahu anhu ini bapaknya kucing. Artinya karena waktu itu kucing karena hujan, kedinginan sampai diselimuti sama sarungnya. Abu Hurairah malah mendapatkan julukan Abu Hurairah. Nama aslinya Abdurrahman bin Sakhar. Jadi ini nama asli dari Abu Hurairah, yaitu Abdurrahman bin Sakhar. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau, qala berkata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa sabda Nabi? Ala adullukum. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini memberikan suatu pertanyaan, memberikan suatu motivasi, suatu pertanyaan, ala adullukum ala ma yamhullahu bihi al-khataya. Maukah kalian aku tunjukkan suatu perbuatan, suatu amaliyah yamhullahu bihi al-khataya, yang amaliyah itu, yang perbuatan itu bisa menghapuskan dosa-dosa kalian. Wa yarfa'u bihi darajat, dan amaliyah itu, perbuatan itu bisa mengangkat derajat-derajat kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah memberikan suatu pertanyaan kepada para sahabat, memberikan suatu motivasi kepada para sahabat, maukah kalian aku tunjukkan suatu amalan, suatu perbuatan yang dengan perbuatan itu Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kalian dan mengangkat derajat-derajat kalian. Maka qalu bala ya Rasulullah.
Maka para sahabat bertanya, tentunya mau ya Rasulullah. Apa sih amalia-amalia yang mampu menghapuskan dosa-dosa dan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, isbagul wudu'i 'alal makarihi, yaitu memperpanjang wudu, artinya mendawamkan wudu, senantiasa di dalam wudu, 'alal makarihi, atas sesuatu yang tidak suka, yang dibenci. Artinya ketika dalam kondisi kita dingin atau kondisi yang kita enggan untuk melakukan wudu, tapi kita terus jawabul wudu, kita terus menjaga wudu. Nah, ini tentunya berat tantangannya, baik terlihat ujian. Makanya pahalanya juga sangatlah berat di sisi Allah Subhanahu. Sesuatu itu tergantung beberapa tingkatan amalia-amalia. Ketika tingkatan yang berat, maka nilai pahalanya di sisi Allah akan berat. Ketika ujian yang berat, maka yang didapat nilai pahalanya sangat berat. Seperti contoh yang disampaikan Nabi kita Muhammad SAW, ketika seseorang sholat fajar kan berat. Ya. Sholat fajar itu sholat sebelum subuh. Ulama menafsirkan dalam qobliyah subuh. Rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar itu lebih baik, khairun minad dunya, lebih baik daripada dunia, wa ma fiha, dan apa-apa yang ada di dalam dunia. Itu sholat. Bagaimana dengan subuhnya? Qobliyahnya aja, itu bagaimana dengan wajib? Jadi begitulah keutamaan umat baginda Nabi kita Muhammad SAW. Meskipun umurnya sedikit, meskipun umurnya pendek, Allah lipat gandakan amaliyah-amaliyahnya, sehingga bisa menyamai dari amalia-amalia umat-umat terdahulu yang umurnya panjang-panjang. Bahkan umat-umat terdahulu, bahkan Nabi sekalipun ingin dijadikan umat baginda Nabi kita Muhammad SAW. Tapi padahal kita tidak minta dijadikan sebagai umat Nabi kita Muhammad SAW, tapi Allah takdirkan kita hingga detik ini menjadi umat baginda Nabi kita Muhammad SAW, hingga kita konsisten dalam nilai-nilai ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi amalia yang pertama yang bisa menghapuskan dosa-dosa kita, tentunya dosa-dosa yang kecil. Kalau dosa-dosa besar harus dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dawamul wudu. Ya, konsisten senantiasa dalam kondisi kita wudu, dalam kondisi kita suci, dalam kondisi yang susah ketika kita melaksanakan sesuatu yang tidak kita suka. Yang kedua, amalia yang bisa menghapuskan dosa-dosa kita, mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu waqatratul khuta ilal masajid. Waqatratul khuta yaitu memperbanyak langkah kita ilal masajid, kepada masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita untuk sholat berjamaah, untuk tilawah ataupun yang lainnya di dalam masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak sholat berjamaah di dalam masjid. Ini amaliyah yang makanya sunnah di akhir zaman yang sangat berat dilakukan oleh umat baginda Nabi kita Muhammad SAW, dan mungkin tergeser sedikit demi sedikit adalah sunnah, yaitu sholat berjamaah di masjid. Ini adalah bagian sunnah Nabi kita Muhammad SAW.
Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnahku, sungguh dia cinta kepadaku. Kata Nabi kita Muhammad SAW. Jadi bukti kecintaan kita, kalau kita mengaku cinta Nabi kita Muhammad SAW, yaitu jalankan perintah-perintahnya. Yaitu salah satunya yaitu sholat berjamaah di masjid, karena itu sunnah baginda Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan hingga sampai akhir hayatnya Rasulullah SAW itu sholat di masjid, bahkan dipapah oleh Bilal bin Rabah untuk mengimami di akhir hayat itu. Itu amaliyah yang kedua, yaitu memperbanyak langkah kita ke masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, yaitu sholat berjamaah dengan masjid-masjid yang lain, yaitu dengan berzikir, dengan amaliyah kebaikan yang lainnya di masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang amaliyah yang ketiga yang bisa menghapuskan dosa-dosa kita, mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, wa intidharus salati ba'da salati. Wa intidharus salat, yaitu menunggu salat setelah kita melaksanakan salat. Nah, ini bersyukur bagi orang-orang yang diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa istiqomah dari maghrib menunggu isya. Terus itu bisa istiqomah, termasuk bagian dari seruan Nabi kita Muhammad SAW, yaitu waqtidharus shalah ba'da shalah. Bagaimana sih kalau kita ada kegiatan? Yang terpenting pertama kita istiqomah, kemudian ada amaliyah yang lain yang tidak bisa kita tinggalkan, kita masih mendapatkan nilai keistiqomahan itu. Kita bisa istiqomah sholat berjamaah. Suatu saat kita terkena sakit yang tidak bisa kita datang ke masjid itu, maka tetap kita mendapatkan nilai pahala istiqomah kita di dalam sholat berjamaah, di dalam menghadiri dan melangkahkan kaki di dalam masjid. Jadi niat awal kita yaitu untuk senantiasa istiqomah di dalam nilai-nilai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya istiqomah itu yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi wantidharus salat ba'da salat, menunggu salat setelah selesai salat. Dia mendapatkan, dikatakan oleh Nabi, seperti dia salat terus-menerus. Dari waktu maghrib sampai menjelang isya itu seperti dia salat terus melaksanakan ibadah salat. Fadzalikumur ribat, maka yang demikian itu yang dia bersungguh-sungguh ribat, bersungguh-sungguh bermujahadah dalam hal-hal tadi. Ketika dia bersungguh-sungguh dalam hal-hal tadi, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya dan mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan kesungguhan, dengan niat yang sungguh-sungguh untuk menjalankan dawamul wudu, untuk senantiasa konsisten dalam langkah kita menuju ke masjid-masjid Allah dan bersungguh-sungguh untuk terus menunggu sholatnya, datang waktu sholat selanjutnya. Ini adalah amaliyah yang mampu menghapuskan dosa-dosa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mampu mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita sehingga Allah Subhanahu wa taala mampukan diri kita bisa mengamalkan daripada pesan-pesan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya segala amaliyah baik harus diawali dengan basmalah.
segala sesuatu yang baik tanpa diawali dengan basmalah, maka akan terputuslah keberkahan yang Allah berikan. Apapun amalia kita, ketika kita mau minum, baca basmalah. Ketika kita mau bekerja, keluar rumah, basmalah. Apapun aktivitas kita awali dengan basmalah. Karena dengan basmalah itu Allah akan jaga diri kita. Kita makan, basmalah. Segala aktivitas kita awali dengan basmalah. Karena Rasulullah SAW juga mengabarkan kepada kita manfaat basmalah. Di dalam sabdanya, ma min abdin yaqulu bismillahirrahmanirrahim illa dzada syaitan kama yadudur rasasu 'alan nar. Ma min abdin, tidaklah suatu hamba yaqulu bismillahirrahmanirrahim, dia mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, illa dzada syaitan, kecuali syaitan akan mencair, kama yadubur rasasu 'alan nari, sebagaimana mencairnya timah ketika dia terkena api. Itu salah satu fadilah, salah satu keutamaan yang Rasul sampaikan. Siapa orangnya yang mendawamkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, maka Allah akan hancurkan syaitan seperti hancurnya syaitan ketika seperti timah yang terkena air panas, terkena api panas, maka dia akan hancur. Itulah keadaan syaitan ketika seorang hamba dengan aktivitasnya diawali dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Bahkan saya baca di suatu keterangan di dalam kitab Irsyadul Ibad ala Sabilir Rasyad, itu ada seorang wanita, yang wanita ini ahli ibadah. Pas kebetulan suaminya ini terus menggodanya. Nah, suaminya ini tidak termasuk dari golongan ahli ibadah. Istriku ini setiap apapun dia basmalah. Mau masak bismillah, mau nyuci bismillah, mau nyetrika bismillah. Setiap apapun dalam kehidupannya dia senantiasa membaca bismillah. Kemudian seorang suami ini ingin menguji kepada istrinya. Dikasih ini, wahai istriku, simpanlah ini dompet, berada ada. Yang dompet ini di dalamnya ada uang. Kemudian disimpanlah dompet ini oleh si istri yang solehah, yang senantiasa ingat kepada Allah dimanapun dia berada. Ya, suaminya karena suami ini tidak taat, dia ambillah ini dompet yang disimpan istrinya. Kemudian si suami tadi memerintahkan kepada istrinya tadi untuk mengambilkan kepada dompet tadi kepada suami. Atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dompet yang diambil suami ini dan yang kemudian dia buang atas ridhonya Allah, atas pertolongan Allah, dengan wasilah karena biasa konsisten, senantiasa istiqomah, senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dengan senantiasa mengawali dengan bismillah, maka istri ini mau mengambil dompet yang dia taruh suaminya di situ.
melangkahkan, kemudian Bismillahirrahmanirrahim atas pertolongan Allah. Dompet yang tadi diambil suaminya dibuang, Allah kembalikan lagi di tempat semula. Itulah kisah-kisah gayat-gayat yang Allah sampaikan kepada orang-orang yang beriman sebagai apa? Sebagai iktibar, sebagai pelajaran bagi kita bahwasanya orang-orang yang menolong agama Allah pasti Allah akan tolong dalam kondisi dia begitu benar-benar membutuhkan. Seperti pada perang Badar ketika Rasulullah SAW dalam kondisi yang sangat payah, ya. Para orang-orang mukmin banyak yang meninggal karena tidak sepadan, ya, antara musuh dengan orang. Tapi karena pertolongan Allah, intang surullah yang surkum, jadi ya yusabbit aqdamakum. Karena Rasulullah SAW dan orang-orang yang konsisten menolong Allah, Allah tolong, Allah kirimkan pasukan-pasukan para malaikat untuk menghancurkan pasukan-pasukan musuh sehingga Allah menangkan peperangan dalam perang Badar itu. Dan banyak kisah-kisah yang Allah sampaikan supaya menjadi iktibar, menjadi pelajaran bagi kita orang-orang yang beriman, supaya senantiasa konsisten, supaya senantiasa istiqomah di dalam nilai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya untuk menggapai konsisten itu pasti banyak ujian, pasti banyak rintangan yang Allah berikan kepada kita, karena tadi semakin berat ujian maka semakin berat juga nilai pahala yang Allah berikan. Kata Nabi kita Muhammad SAW, inna asyaddal bala thummal anbiya thummal awliya thummal amtal fal amtal. Sesungguhnya sedahsyat-dahsyatnya ujian, seberat-beratnya ujian adalah ujiannya para nabi, kemudian para syuhada, kemudian orang-orang soleh, dan orang-orang fal amtal, orang-orang yang mengikuti jejak-jejak mereka, yaitu orang-orang soleh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kemampuan, berikan kekuatan kepada kita sehingga kita bisa istiqomah hingga akhir hayat kita di dalam nilai-nilai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa'bud rabbaka hatta yahtiyakal yaqin, dan sembahlah, beribadah kepada Tuhanmu hatta yahtiyakal yaqin, sehingga datang kepada kalian kematian. Jadi kita disuruh ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, disuruh senantiasa konsisten di dalam nilai-nilai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hatta yahtiyakal yaqin, sampai datangnya al-yaqin. Apa al-yaqin? Ulama tafsir mengatakan adalah kematian, yaitu kita disuruh ibadah sampai datangnya nyawa merenggut kita. Mudah-mudahan Allah berikan kemampuan dan pertolongan kepada kita, keluarga kita, dan anak-anak kita. Allah bimbing dan tuntun kepada nilai-nilai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.